Pabrikan kendaraan roda 2 berlogo sayap terbang baru-baru ini meluncing dan menjual kendaraan listrik terbarunya. Dengan desain compact, berharap motor ini dapat meramaikan pasar motor listrik di Indonesia. Nama besar Honda menjadi salah satu keuntungan yang dapat dengan mudah memberikan kepercayaan kepada masyarakat karena kualitas yang selama ini diberikan. Namun, bukan berarti menjual produk listriknya dengan begitu mudah, seperti menjual Honda Beat yang menjadi motor matic dengan penjualan yang tertingginya. Kehadiran motor listrik di Indonesia mulai banyak memenuhi jalan raya dengan harga yang beragam, mulai dari di bawah 10 jutaan hingga puluhan juta yang diproduksi dari produsen Indonesia maupun dari negeri Tiongkok. Honda yang mengandalkan nama besarnya harus bisa bersaing dari sisi teknologi maupun dari sisi harga. Dari penilaian kami, Honda IM1i yang memiliki dimensi compact akan cocok jika dibandingkan dengan Yadea T9 yang memiliki dimensi hampir sama dengan Honda IM1i. Bagaimana fitur dan keunggulan dari kedua motor ini? Sebelum lanjut, tidak ada salahnya bagi teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe sekarang juga, guna mendukung agar channel ini terus berkembang. Dukungan dan tanda jempol ke atas Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya. 1. Desain. Dari segi desain, Honda IM1i berdesain skutik perkotaan dengan gaya modern dan dinamis. Dengan ukuran compact, Honda IM1i dapat membelah kemacetan ibu kota. Dengan dimensi yang mungil, Honda IM1i menyerupai Honda Beat yang menjadi salah satu motor dengan penjualan yang tertingginya di kelas matic. Lampu full LED yang menunjang penyinaran di malam hari menghiasi motor listrik besutan Honda ini. Dengan lampu shine yang menempel di bagian kepala motor, memberikan keunikan pada Honda IM1i. Jika lampu depan didesain tidak biasa, berbeda dengan desain lampu belakang yang berbentuk horizontal dengan teknologi LED. Dari samping, motor ini terlihat mungil karena spakbor digantikan dengan mudguard yang menempel pada roda belakang dan bukan pada buritan belakang pada motor ini. Jika Honda IM1i didesain compact, hal ini tidak jauh berbeda dengan Yadea T9. Motor listrik yang diproduksi dari negara tirai bambu ini bekerja sama dengan Indomobil. Yadea berharap dapat dengan cepat mendapatkan kepercayaan masyarakat Indonesia. Walaupun belum cukup terkenal di tanah air, ternyata Yadea sudah terkenal di pasar global. Motor listrik asal Cina ini bahkan telah menjadi motor listrik terlaris di dunia. Penjualan Yadea secara total pada 2021 diklaim menembus angka 13,8 juta unit. Seperti diketahui, motor listrik Yadea sudah dijual di 90 negara di berbagai belahan dunia dengan total jumlah pengguna mencapai 60 jutaan pelanggan. Yadea T9 merupakan varian termurah yang dijual di Indonesia. Didesain dengan compact membuat motor ini cukup enak dilihat dengan desain yang tidak terlalu aneh di kebanyakan motor listrik. Desainnya pun tidak meniru desain motor dari Italia seperti kebanyakan yang lainnya. Dengan lampu full LED, dek kaki yang cukup luas, bagasi yang memadai, desain lampu sen pun sudah menyatu pada lampu senja yang sudah menggunakan teknologi terkini. Yadea T9 tidak kalah keren jika diparkirkan dengan motor bensin. Selain itu, Yadea T9 menjadi the best electric motorcycle pada tahun 2023 ini. 2. Performa. Honda IM1i menggunakan tipe motor DC brushless atau yang disebut dengan wheel brushless motor yang dapat menghasilkan power maksimal 1,7 kW pada 540 rpm. Dengan torsi 90 Nm, disebutkan bahwa Honda IM1i dapat mencapai kecepatan maksimal 45 km per jam pada mode standar. Sedangkan jika menggunakan mode ekonomi saja, hanya mencapai 25 km per jam. Jika baterai dalam kondisi penuh, motor ini bisa mencapai jarak tempuh hingga 41,1 km. Sama-sama menggunakan motor yang berada di dalam velg,
namun tentunya dengan power yang berbeda, di mana Yadi AT9 menggunakan tipe mesin 2000 watt yang dapat melaju dengan kecepatan maksimum hingga 65 km per jam, dengan jarak tempuh hingga 100 km dalam satu kali pengecasan pada saat baterai terisi penuh. Jika dibandingkan dengan Honda IM1i, jelas dari sisi performa, Yadi AT9 mengungguli dengan ketahanan baterai hingga 100 km yang tentunya bisa berjalan lebih jauh dibandingkan dengan Honda IM1i. 3. Fitur. Salah satu daya tarik konsumen Indonesia dalam memilih kendaraan yaitu fitur yang berada pada motor tersebut. Honda yang terkenal dengan beberapa fiturnya seperti kunci keyless yang sangat familiar. Sayang sekali, pada Honda IM1i belum dilengkapi dengan fitur andalan ini. Dengan harga 40 jutaan tentunya, fitur ini sudah tersemat pada motor listrik produksi Astra ini. Menggunakan rem depan cakram, namun pada rem belakang masih menggunakan rem tromol, tentunya menjadikan Honda IM1i terasa mahal sekali. Tapi tenang, Honda IM1i sudah menggunakan fitur Kombi Brake System yang memberikan keseimbangan roda pada saat terjadi pengereman. Selain itu, ada fitur umum seperti tersedianya USB charger yang membantu pengendara jika harus mengisi baterai ponselnya pada saat di perjalanan. Jika Honda menawarkan fitur yang minim, berbeda dengan Yadi AT9. Motor ini sudah dilengkapi dengan keyless system, yang hanya menekan tombol remote, maka knop kunci akan bisa diputar. Selain itu, dari remote keyless ini pun, terdapat fitur pembuka jok yang hanya menahan beberapa detik. Bagasi pun tersedia cukup luas untuk menunjang aktivitas sehari-hari yang dapat memasukkan jas hujan, sepatu, buku, serta charger dari motor ini sendiri. Tersedianya USB charging menambah fitur Yadi AT9. Selain itu, motor ini teruji kuat melibas banjir jalanan kota. Sistem pengiriman sudah menggunakan piringan cakram baik di roda depan maupun di roda belakang yang membuat Yadi AT9 mengungguli dari sistem pengiriman dibanding Honda IM1i. 4. Dimensi. Kedua skutik ini memiliki dimensi yang hampir sama di mana Honda IM1i memiliki panjang 1795 mm untuk tipe IM1i biasa, sedangkan untuk tipe IM1i Plus yang mempunyai bracket di bagian belakang jadi panjangnya sekitar 1860 mm dan hal ini akan menjadi sama dengan panjang Yadi AT9 yang memiliki panjang 1860 mm juga. Lebar dari IM1i ialah 680 mm, sedangkan Yadi AT9 memiliki lebar 715 mm. Tinggi IM1i ialah 1080 mm, sedangkan Yadi AT9 memiliki tinggi 1070 mm. Bobot dari Honda IM1i yaitu 94 kg dan IM1i Plus sekitar 96 kg. Berbeda dengan Yadi AT9 yang memiliki berat 115 kg dikarenakan motor ini menggendong 5 hingga 6 buah baterai yang menjadi salah satu penunjang untuk jarak tempuh yang jauh. Honda IM1i menggunakan ban depan dengan profil 90/90 R12, sedangkan ban belakang menggunakan profil 100/90 R10 saja, yang di dalamnya ada dinamo atau motornya. Yadi AT9 menggunakan profil ban depan 90/80 ring 12 dan ban belakang menggunakan ukuran 100/80 ring 12 yang sama-sama terdapat motor atau dinamo di dalamnya. 5. Baterai. Yadi AT9 menggunakan tipe baterai Graphene 72 volt 38 Ah yang tertanam pada bagian bawah jok motor ini. Jika baterai dalam kondisi kosong, T9 membutuhkan waktu antara 8 hingga 10 jam untuk mengisi penuh baterainya.
Sedangkan Honda IM1i menggunakan swappable baterai dengan berat 10,2 kg. Tipe baterai yang digunakan ialah lithium ion dengan kapasitas baterai 29,4 Ah. Dengan dua metode pengecasan, jika Anda ingin cepat, yang pertama menggunakan fasilitas swap baterai yang disediakan oleh Honda di beberapa titik penukaran. Dengan menggunakan aplikasi Honda eSwap, Anda akan dikenakan biaya sekitar Rp8.000 setiap satu kali swap. Atau menggunakan dock charger yang dijual secara terpisah dengan harga 5-6 jutaan. Jika menggunakan dock charger, Anda bisa melakukan pengecasan di rumah dengan waktu pengisian baterai 0-100% selama 6 jam atau 25% hingga 75% selama 2,7 jam. 6. Harga. Honda IM1i sudah resmi dijual di Indonesia dibanderol dengan harga 40 juta dan jika dikurangi dengan subsidi pemerintah maka menjadi 33 juta rupiah. Sedangkan Honda IM1i Plus dibanderol dengan harga 40 juta 500 ribu dan jika dikurangi dengan subsidi hingga menjadi 33 juta 500 ribu rupiah. Harga ini sudah termasuk baterai, namun tidak dengan dock charger seharga 5,9 juta. Jika Honda IM1i dijual dengan harga 40 jutaan, berbeda dengan Yadi HT9 yang dibanderol dengan harga 21 juta 500 ribu rupiah, di mana harga ini ialah harga setengah jika dibandingkan dengan Honda IM1i. Demikianlah perbandingan antara Honda IM1i dengan Yadi HT9. Bagaimana menurut kalian? Apakah Honda IM1i akan lebih diminati dibandingkan Yadi HT9? Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe dan bagi teman-teman yang belum subscribe tidak ada salahnya untuk subscribe sekarang juga.